Halo Sobat Plus 62 sekalian. Ya, ini mungkin video paling mengerikan dalam sepak bola. Karena tragedi ini menghilangkan satu nyawa pemain. Dan untuk itu saya minta ke kalian semua agar nonton video ini sampai habis. Oke, di sini saya akan membahas kasus Piala Dunia tahun 1994. Tragedi ini cukup mengerikan dan sekaligus mencekam nyawa. Malam itu, tanggal 2 Juli 1994, di sebuah parkiran gelap di Medellin, Kolombia, terdengar suara tembakan yang memecah keheningan malam. 5 peluru menembus tubuh seorang pria muda. Pria itu jatuh tersungkur, meregang nyawa di tempat yang sepi. Namun, pria itu bukan sembarangan orang. Ia adalah Andrés Escobar, seorang bek tangguh dari Kolombia. Tapi tunggu, sebelum kita bicara tentang tragedi itu, mari kita mundur sejenak. Siapa sih sebenarnya Andrés Escobar ini? Dan mengapa dia harus mati dengan cara yang begitu kejam? Andrés lahir pada tahun 1967 di Medellin, sebuah kota yang dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena sejarah kelamnya yang dipenuhi dengan kekerasan dan narkoba. Namun, Andrés berbeda. Dia adalah simbol harapan seorang pria yang bermain sepak bola dengan dedikasi tinggi, disiplin, dan integritas. Asal kalian tahu, dia ini tidak hanya dicintai karena permainannya yang elegan di dalam lapangan, tetapi juga karena sifatnya yang rendah hati di luar lapangan. Oke, kita langsung ke intinya saja. Ketika Kolombia berhasil lolos ke Piala Dunia di tahun 1994 di Amerika Serikat, nah, Andrés adalah salah satu bintang yang membawa harapan besar bagi negaranya. Asal kalian tahu, tapi harapan itu hancur lebur. Pertandingan di fase grup antara Kolombia dan Amerika Serikat di Piala Dunia itu menjadi awal segalanya. Singkat cerita. Nah, di dalam pertandingan itu, Kolombia harus menelan kekalahan 2-1. Kekalahan itu mengguncang seluruh negeri. Tidak hanya sekedar kekalahan, tetapi juga kehancuran bagi tim yang dijagokan untuk menjadi juara. Dalam waktu singkat, harapan berubah menjadi amarah, tekanan, dan ancaman. Setelah Kolombia tersingkir dari turnamen ini, asal kalian tahu, Andrés ini malah memutuskan untuk kembali ke Medellin. Sehingga banyak yang bertanya-tanya, mengapa dia tidak tinggal di luar negeri sampai situasi mereda. Bahkan temannya juga sudah memintanya jangan pulang dulu untuk sementara waktu. Tapi Andrés bukan tipe orang yang lari dari masalah. Dia percaya semua ini hanya badai sementara. Dia bahkan menulis artikel untuk sebuah surat kabar, menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Kolombia. Namun, niat baiknya itu tidak cukup untuk meredakan kemarahan segelintir orang. Malam itu, tepatnya di tanggal 1 Juli 1994, Andrés ini memutuskan untuk pergi keluar bersama teman-temannya ke sebuah bar di Medellin. Tujuannya dia ini ingin bersantai, mencoba melupakan tekanan yang mendera. Tapi di sana, sesuatu terjadi. Menurut saksi di sana, ada sekelompok pria yang mendekatinya di parkiran. Mereka mulai mengejeknya, mengolok gol bunuh dirinya di Piala Dunia. Andrés yang dikenal sebagai sosok tenang mencoba untuk menghindar, tetapi kata-kata itu semakin keras. Ketegangan meningkat. Asal kalian tahu, salah satu dari mereka mengeluarkan senjata api. 5 tembakan dilepaskan, dan Andrés terkapar di aspal. Saat ambulan datang, semuanya sudah terlambat. Pria yang berusia 27 tahun itu, yang pernah membawa harapan bagi negaranya, kini hanya menjadi tubuh tak bernyawa. Waktu kejadian itu, polisi segera menangkap pelaku, Humberto Munoz Castro, yang ternyata adalah pengawal pribadi dari salah satu mafia terkenal di Kolombia.
Ada yang mengatakan motifnya itu karena dendam pribadi, dan ada juga yang percaya ini adalah perintah dari mafia judi yang kehilangan jutaan dolar akibat kekalahan Kolombia. Asal kalian tahu, satu hal yang pasti, kematian Andres Escobar bukan sekedar tragedi. Itu adalah cerminan dari sebuah bangsa yang porak-poranda oleh kekerasan, korupsi, dan kekuasaan gelap yang mendikte segala aspek kehidupan, bahkan sepak bola. Hingga hari ini, banyak orang dari Kolombia mengenang Andres Escobar sebagai pahlawan. Bukan karena prestasi sepak bolanya semata, tetapi karena simbol keberanian dan martabatnya. Patungnya berdiri megah di Medellin, sebagai pengingat akan seorang pria yang mati terlalu muda di tengah dunia yang terlalu kejam. Dan sekarang, saya ingin bertanya kepada kalian semua, bagaimana mungkin sepak bola yang seharusnya menjadi permainan indah bisa berubah menjadi permainan darah? Apa yang sebenarnya lebih bernilai, kemenangan atau nyawa? Jadi itulah cerita Andres Escobar, sebuah tragedi yang masih menggema hingga hari ini.